Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali hari ini kita ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaq Dunia yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang ketiga terkait dengan sifat yang tercela. Yang pertama kemarin dendam, terus kemudian dengki, dan hari ini kita masuk ke al-ghibatu, al-ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain. Amin. Al-ghibatu, menggibah, atau dalam bahasa muallif risalah ini artinya mencela tidak semuka, yaitu menyebut kesupanan orang atau kemaluan orang atau aib orang lain kepada orang lain. Jika ia tahu, jika orang yang disebut kesopanannya itu, rasa supannya itu, atau yang dicela itu tahu, malulah ia dan dia adalah benar. Jadi sesuatu yang benar memang sifat ketercelaan orang lain yang itu jadi aibnya, yang tidak ingin dia disebut-sebut di tengah orang banyak. Adapun jika tidak benar adalah memfitnah atau menzalimi. Jadi jika benar memang sifat yang buruk itu yang dibicarakan itu benar, itu namanya ghibah. Sementara bila tidak benar maka itu namanya fitnah atau zalim. Itu lebih besar lagi dosanya. Jadi dosa fitnah tentu lebih besar daripada dosa ghibah. Bahkan dalam Al-Quran disebut al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Demikian pula orang yang mendengar, ia mendapat pula dosa. Jadi orang yang mendengarkan orang lain menggibah tentang orang lain itu juga mendapatkan dosa. Tetapi jika ia mendengar orang yang mencela itu lalu dipertahannya dan diberinya nasihat dan keinsafan, itulah yang sebaiknya dan ia mendapat pahala besar. Jadi jika kita nih tukang mendengarkan orang menggibah, kalau kita diam aja bahkan empat-empatan memandirakan, itu kena hukum dosa. Tapi jika kita kemudian memberi nasihat atau paling kadang menyetop atau ya setidaknya mengingatkan orang yang menggibah itu ada sikap yang sebaik-baiknya dan akan mendapat pahala, karena kita sudah mencegah orang berbuat ghibah. Ghibah itu seperti ia berkata, nah ini misalnya ghibah itu si Anu itu timpang berjalan. Nah, si Anu itu timpang berjalan dan bujur si Anu itu timpang berjalan, berarti saya timpang misalnya, adalah agak pincang. Bular matanya itu apa? Ya matanya ada ada penyakit atau matanya ada kekurangan. Si Anu tuh fasik, si Anu tuh fakir, si Anu tuh kikir, pendek pakaiannya, yang maksudnya menghina atau mengurangkan derajatnya. Jadi apa aja yang menyebut kekurangan orang lain, keaiban orang lain di tengah orang banyak, itu ghibah. Tetapi jika tujuan menimbulkan kasihan atau untuk memperingatkan orang lain supaya terpelihara daripada kejahatannya, atau memperkenalinya atau menyadarkan orang lain tentang kekurangannya agar orang lain sadar kekurangannya, insaf, sedang sifat-sifat yang lain tak dapat jelas,
bolehlah kita menyebutnya sekedar perlunya. Jadi bolehlah kita menyebut seperlunya, yang intinya membuat orang sadar gitulah. Jadi tujuannya bukan untuk memburukan orang lain, tapi memang untuk agar orang itu sadar. Mungkin kita tidak langsung lah bicara kepada orangnya, tapi paling kali dari orang itu kemudian bisa menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu bisa ditoleransi. Sebab-sebab yang membawa kepada ghibah. Ini sebab-sebabnya. Yang pertama karena dengki. Nah, sekali lagi dengki menjadi pengkala daripada ghibah. Seperti telah disebutkan bahwa dengki itu menyangkal nikmat yang dimiliki orang lain. Jadi tidak senang dengan nikmat orang lain yang diterima orang lain. Maka oleh itu ia berusaha merendahkan dan menyebut-nyebut keaibannya dan keburukan orang yang didengkinya itu. Jadi karena sebab dengki itu lalu ia menghibah. Karena ingin merendahkan dengan tujuan merendahkan orang itu di hadapan orang lain supaya orang memandang buruk terhadap orang itu. Yang kedua, atau karena menuntut derajat dan kedudukan, karena menginginkan derajat dan kedudukan orang itu, atau menginginkan derajat atau kedudukan tertentu sehingga memburuk-burukkan orang lain supaya kemudian diganti dengan dirinya. Ia tak segan menghitung kesalahan orang supaya ia dapat tampil ke muka menempati kedudukan orang yang didengkinya itu, atau mengemukakan orang yang lebih karib dengan dia. Jadi tujuannya untuk menggantikan kedudukan orang yang digibah itu supaya pandangan orang lain atau orang yang di atas nanti buruk terhadapnya, lalu kemudian diganti dengan dirinya atau orang lain yang memang sudah diharapkannya akan dicadangkannya, menggantikan orang itu. Karena beberapa macam sifat kerusakan yang dimiliki. Dari hasad lalu dari dengki lalu menyebut keaiban orang, menyebut keaiban orang yang tentunya dalam perasaan hatinya ia bersih, sedang orang lain sedang orang lain dalam kekotoran dan kesalahan. Jadi dirinya yang paling bujur, orang lain salah. Jadi dalam orang lain tuh kotor, salah, dialah yang paling bersih. Lalu seakan-akan ya seperti itu di hadapan orang lain, bahwa dirinya paling bujur. Orang akan memandang seperti itu dengan memandang si musuh yang didengki ini kemudian dipandang buruk oleh orang lain. Maka di sini timbul pula sifat kibir dan ujub. Nah, di sini ada kemudian muncul sifat tercela lainnya, yaitu sombong dan ujub, menonjolkan diri sendiri, merendahkan orang lain. 3. Atau karena hendak meramaikan majelis, dia membawakan kabar-kabar yang menggembirakan dan kisah-kisah yang yang mentertawakan. Jadi hendak meramiakan tapi memburuk-burukkan orang supaya orang ketawaan. Tapi yang dibicarakan ini keaiban orang lain. Nah, ini juga ghibah, masuk ghibah. Walaupun maksudnya ya bercanda, tapi kan andai kata orang yang ditertawakan ini, yang dibuka aibnya ini, tahu dia pasti malu kan, walaupun itu benar. Nah, ini ghibah, tetap ghibah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Janganlah setengah mencela akan setengahnya. Janganlah maksudnya seorang mukmin mencela mukmin lainnya, atau seorang muslim mencela muslim lainnya. Inginlah ia memakan daging saudaranya yang telah mati. Jadi orang menggibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Makan bangkai saudaranya sendiri. Tentulah kamu
benci memakannya. Tentu tidak ada orang yang hakun atau kadang mau memakan bangkai, apalagi bangkai saudara sendiri. Jadi perumpamaan ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Ya, ini memang satu persoalan Bang lah di tengah masyarakat kita yang komunal. Kadang-kadang kalau berkumpul itu pastilah sedikit banyak kita tergibah orang, kita bicarakan keburukan orang. Saya kira mungkin entah itu sengaja atau kada sengaja, kadang-kadang kita tegawi hal-hal yang semacam ini. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jika kita juga kesambat keburukan orang, paling kadang kita imbangilah kemudian, jangan buruknya aja yang disambat, tapi sambat juga kelebihan-kelebihannya, sehingga orang kada akan memandang timpang pandangannya terhadap orang itu. Jadi bisa objektif lah terhadap orang. Jadi mungkin kita membicarakan keburukan kawan ini maksudnya bercanda atau sekedar ingin apalah ngomong kosong lah kayak gitulah, tapi jangan lupa diimbangi lah juga. Kita orang manusia kan kada cuman punya sifat tercela, tapi pasti sifat terpuji. Nah, sifat terpuji juga kemukakan, yang baik-baik dari dirinya juga kemukakan, sehingga orang bisa memandang secara objektif. Dan kita paling kada di hati kita ini hilangkan perasaan ingin merendahkan orang. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar, mungkin entah secara sengaja atau lebih banyak lagi secara tidak sengaja kita menggibah saudara kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjut esok hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.